Viral di media Malaysia, pertandingan Timnas Indonesia U17 melawan Australia disorot, kompak main sabun demi lolos bareng Piala Asia 2025. Sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Mantan pelatih tersukses Malaysia, Ong Kim Swee berikan komentar berani lihat Indonesia U17 lolos dengan cara itu, sementara Timnas Malaysia U17 gagal lolos. Media Vietnam, media Malaysia, sampai mantan pelatih Timnas Malaysia, Ong Kim Swee ikut komentari pertandingan aneh Timnas Indonesia U17 menghadapi Australia. Media Vietnam, Tan Nien, menyoroti pertandingan antara Timnas Indonesia U17 dan Timnas Australia U17 di laga terakhir Grup G, kualifikasi Piala Asia U17. Dalam ulasannya, Tan Nien melihat hal aneh saat Timnas Australia tampak lebih memilih memperlambat permainan dan Timnas Indonesia hanya menunggu di belakang. Mendekati 25 menit terakhir dan skor masih kosong, kedua tim tampaknya tidak mau ambil risiko, tulis laporan tersebut. Australia disebut hanya memainkan bola di area tengah tanpa mencoba menyerang, sementara Indonesia juga tidak memberikan tekanan. Pertandingan pun berakhir dengan skor imbang 0-0. Meski begitu, media tersebut tetap mengapresiasi keberhasilan kedua tim melaju ke Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Dengan hasil ini, Timnas Australia U17 melaju ke putaran final sebagai juara Grup G, sementara Indonesia U17 lolos melalui jalur runner-up terbaik. Tambah laporan itu, pasukan Nova Arianto mengamankan tiket ke Piala Asia lewat status runner-up terbaik dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Bukan cuma media Vietnam, media Malaysia juga menyoroti pertandingan aneh Australia menghadapi Indonesia. Mantan pelatih Timnas Malaysia yang diwawancara media tersebut yakni Ong Kim Swee. Ong Kim Swee memberikan komentarnya mengenai permainan aneh Australia U17 menghadapi Australia yang membuat kedua tim tersebut lolos ke Piala Asia. Ong Kim Swee mengatakan, jika kedua tim tidak ingin meraih kemenangan, Indonesia dan Australia hanya ingin hasil imbang untuk lolos. Hal itu tentu mencederai sportivitas dan asas dalam sepak bola yang bertujuan untuk mencetak gol. Meski begitu, Ong Kim Swee mengatakan jika Australia dan Indonesia tidak terlalu salah dalam kasus itu, dia mengatakan jika AFC bertanggung jawab karena memiliki sistem yang buruk. Sementara itu, kabar lainnya datang dari manajer Timnas Malaysia U17, Christopher Raj, memutuskan mundur setelah timnya gagal lolos ke putaran final. Seperti diketahui, Timnas Malaysia finish sebagai runner-up Grup H, namun tidak cukup untuk masuk daftar 5 runner-up terbaik. Dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025, hanya 10 tim juara grup dan 5 runner-up terbaik yang melaju ke putaran final yang akan diadakan di Arab Saudi pada April 2025. Tim Malaysia yang diasuh Javier Jorda Ribera gagal tampil maksimal, kalah 0-2 dari Uni Emirat Arab pada laga pertama dan hanya imbang 2-2 melawan Laos. Pada klasemen peringkat runner-up terbaik, Malaysia ada di posisi ke-9, kalah dari tim-tim seperti China, Vietnam, Indonesia, Iran, dan Oman yang memiliki poin lebih tinggi. Akibat hasil ini, Christopher Raj mengundurkan diri dari posisinya. Dalam pernyataannya ke Harian, Christopher menyebut pengunduran dirinya adalah langkah terbaik agar ada regenerasi dalam Timnas Malaysia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemain dan juga orang tua mereka yang telah mendukung saya dalam setiap pertandingan Timnas U17, ujarnya. Dia juga percaya, meski masih ada aspek yang perlu ditingkatkan, generasi baru yang menggantikannya bisa memimpin tim dengan lebih baik. Gila Shin Tae-yong, 1.500 warga negara Korea Selatan bakal diberi tiket nonton Timnas Indonesia melawan Jepang di Gelora Bung Karno. Kabar mengejutkan datang dari pelatih Timnas Indonesia
Shin Tae-yong yang dikabarkan meminta warga Korea Selatan untuk ikut memberikan dukungan kepada timnas Indonesia saat melawan Jepang. Pelatih asal Korea Selatan ini percaya dukungan tersebut bisa memberi dorongan ekstra untuk meningkatkan performa timnya. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang pada laga kelima grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2024. Laga ini sangat penting bagi timnas Indonesia yang belum meraih kemenangan di putaran ketiga. Karena itu, Shin Tae-yong berusaha mencari cara untuk membantu skuad Garuda meraih kemenangan pertama mereka. Berdasarkan laporan Yonhap News Agency, YNA, Shin Tae-yong telah meminta dukungan dari warga Korea Selatan di Indonesia. Permintaan ini disampaikan kepada Song Chang-geun, salah satu petinggi perusahaan Korea Selatan yang ada di Indonesia. Sebanyak 1.500 tiket nantinya akan didistribusikan kepada warga Korea Selatan yang berada di Indonesia untuk menyaksikan dan mendukung timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang di SUGBK. Shin Tae-yong percaya bahwa dukungan ini akan berdampak besar bagi timnas Indonesia. Menurut pelatih berusia 54 tahun itu, dukungan penuh dari para supporter Korea bisa menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda dalam upaya mengalahkan Jepang. Meski Indonesia mungkin dianggap lebih lemah dalam kekuatan objektif, dengan dukungan kuat dari Korea saat melawan Jepang, kami mungkin bisa mendapatkan hasil yang tak terduga, ujar Shin Tae-yong, dikutip dari YNA pada Minggu. Setelah menghadapi Jepang, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi di SUGBK Jakarta pada 19 November 2024. Pertemuan antara timnas Indonesia dan Jepang selalu menjadi sorotan. Kali ini, skuad Garuda kembali akan diuji saat menjamu tim Samurai Biru di SUGBK pada 15 November 2024. Laga ini termasuk salah satu yang penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara keseluruhan, rekor pertemuan lebih memihak Jepang. Tetapi timnas Indonesia juga punya catatan gemilang di masa lalu. Timnas Indonesia pernah membuat kejutan besar dengan kemenangan telak 7-0 atas Jepang pada ajang Merdeka Turnamen 1968. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa tim Garuda mampu menantang tim kuat Asia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Jepang semakin mendominasi di level Asia, menjadi langganan Piala Dunia, dan memiliki pemain yang solid. Meski tantangannya berat, timnas Indonesia diharapkan bisa termotivasi berkat dukungan penuh dari para supporter untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Sejauh ini, bagaimana peluang Indonesia untuk meraih kemenangan di laga mendatang? Statistik menunjukkan bahwa sejak 1954, dari total 16 pertandingan, Indonesia berhasil meraih 5 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 9 kekalahan. Kekalahan terbesar yang pernah dialami Indonesia dari Jepang, termasuk pada Merdeka Turnamen 1976-03, Japan Cup 1979-04, dan kualifikasi Piala Dunia 1990-03-025. Meski sering dianggap tim yang lebih lemah, Indonesia pernah membuat sejarah dengan kemenangan besar melawan Jepang. Pada 1968, di Merdeka Turnamen, tim Garuda mengalahkan Jepang dengan skor telak 7-0.